Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1689. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tidak mengetahuinya, kata 10.000 tulang. Dojo Kaisar Agung waktu itu, Qin-Chen bingung. 10.000 tulang mengangguk dan berkata, ya, itu adalah dojo Kaisar Yoming yang terletak di Gunung Huangquan saat itu. Itu adalah markas Kaisar di sana, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana setelah bertahun-tahun berlalu, kata 10.000 tulang. Oh, seperti itu. Qin-Chen mengangguk. Tetapi Qin-Chen merasa ada yang salah. Kaisar Yoming, keluarlah. Qin-Chen berteriak kepada Pagoda Guyu. Namun tidak ada gerakan di Pagoda Guyu sedikit pun. Kaisar Yoming menyusut di Pagoda Guyu. Dia benar-benar telah tertidur lelap. Orang ini benar-benar berpura-pura mati, kata Qin-Chen, wajahnya jelek. Tetapi dirinya juga merasakan bahwa serangan sebelumnya memang menghabiskan banyak sumber daya dari Kaisar Yoming, dan tidak dapat dikatakan bahwa dia sengaja berpura-pura mati. Sepertinya aku harus mencari tahu di mana itu sekarang. Dengan sendiri, kata Qin-Chen, matanya berkedip. Sebelum memasuki celah angkasa, Qin-Chen tidak tahu kemana dia melayang. Jika itu lebih dekat ke Yongji Niehai, lalu Qin-Chen berencana untuk pergi ke Yongji Niehai terlebih dahulu. Tetapi jika lebih dekat dengan Gunung Huangquan, bukan tidak mungkin untuk pergi ke Gunung Huangquan di sepanjang jalan. Tujuan Kaisar Yoming melakukan ini tidak lain adalah untuk mendapatkan pemulihan, atau dia meninggalkan beberapa harta dan barang-barang lainnya di Gunung Huangquan saat itu. Seharusnya baik baginya untuk pergi ke sana. Ayo, pergi. Memikirkan hal ini, Qin-Chen meninggalkan tanah ini dalam sekejap sebelum kemudian menghilang. Dunia bawah, di kehampaan, di keheningan yang mematikan, penuh dengan kesunyian yang dipenuhi dengan udara dingin. Ketika seseorang berjalan di dunia bawah, hal pertama yang akan dirasakan adalah rasa dingin, gelap. Seperti inilah rasanya dunia bawah. Jika langit di Yangjian penuh dengan vitalitas dan Anda dapat merasakan harapan masa depan yang tak berujung, maka langit di dunia bawah ini tak bernyawa, penuh dengan keputusasaan dan tidak memiliki masa depan sama sekali. Ini adalah Jedi yang pada akhirnya akan mati. Apakah ini dunia bawah? Gumam Qin-Chen. Di depannya saat ini ada kegelapan, meskipun ada gunung, langit, dan bumi. Namun Qin-Chen merasa seperti seorang Jedi di sini, memberi orang perasaan yang sangat menyedihkan. Orang biasa tidak akan bisa bertahan hidup di tempat seperti ini. Ini sedikit mirip dengan alam semesta gelap di alam semesta aslinya. Benar, ini seperti alam semesta gelap. Iklim dunia bawah ini agak mirip dengan alam semesta gelap di alam semesta asli. Di sini badai dan yang dingin ada di mana-mana, tetapi dibandingkan dengan alam semesta yang gelap, alam semesta ini lebih menyeramkan. Di sini alam semesta selalu seperti rasa grogi, tetapi ada juga hal-hal yang mengejutkan Qin-Chen. Saat ini, boom, untayan-untayan Tao bertahan dan memasuki tubuh Qin-Chen. Ketika Qin-Chen berada di benua Tianwu, dirinya telah memahami jalan kematian. Kemudian di Dead Canyon dan juga lorong kaisar mayat hidup di dunia iblis, Qin-Chen telah menyadari jalan kematiannya lagi. Jalan kematian sudah menjadi jenis jalan yang sangat kuat pada Qin-Chen sekarang. Dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu kekuatan utama yang dikembangkan oleh Qin-Chen. Ketika kekuatan kematian ini berada di lautan kosmik, peningkatannya sangat lambat. Tetapi pada saat ini begitu itu memasuki dunia bawah, Qin-Chen tidak perlu berlatih sama sekali dan napas kematian di dunia bawah ini saja secara alami menyatu ke dalam tubuhnya. Kekuatan asli Qin-Chen yang tadinya agak stagnan mengalami sedikit peningkatan. Sepertinya, memasuki dunia bawah juga bermanfaat. Aku telah mengolah aturan di lautan kosmik hingga ekstrim. Sekarang setelah aku berada di dunia bawah, tingkat kultivasiku mungkin akan meningkat pesat, kata Qin-Chen. Pada saat ini, dia teringat pada perpaduan yin dan yang dikatakan oleh kaisar kuno.
Kincen perlahan-lahan menyatukan napas kematian ini ke dalam tubuhnya. Dan dengan penyatuan napas kematian ini, Kincen dapat dengan jelas merasakan perubahan pada asal-usulnya sendiri. Dan itu adalah perasaan yang terpenuhi. Kincen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit dunia bawah. Mungkin dunia bawah ini menyatu dengan lautan kosmik ketika lautan kosmik kuno dibuka, tetapi kemudian terpisah karena suatu alasan. Hanya saja Kincen saat ini tidak berminat untuk menceritakan rencana perjalanan dunia bawah untuk saat ini. Kincen terbang ke langit, langsung menemukan arahnya dan terbang menuju kejauhan. Yang menarik perhatiannya adalah tanah yang tandus, rawa-rawa seperti rawa yang menakutkan di depannya hampir tak berujung. Kincen terus terbang jauh-jauh dan indera spiritualnya merasakan di sepanjang jalannya. Dia pikir dia bisa menemukan seseorang dengan cepat. Tetapi yang membingungkan Kincen adalah dirinya tidak melihat seorang pun selama dirinya terbang dalam waktu satu batang dupa. Seolah-olah tidak ada makhluk di sini sama sekali. 10.000 tulang, apakah kamu tahu tempat ini? Tanya Kincen. Dia mengeluarkan kristal tengkorak dan bertanya langsung. 10.000 tulang melihat sekeliling dan berkata dengan senyum masam. Tuan Muda Chen, dunia bawah sangat luas dan wilayahnya juga penuh dengan hal-hal aneh. Dan beberapa tempat sangat mirip, tidak kurang dari puluhan rawat terkenal di seluruh dunia bawah di depan. Di dunia ini, jika kamu meminta bawahan untuk memberitahu di mana tempat ini, itu benar-benar... Sebelum 10.000 tulang selesai berbicara, Kincen langsung menyingkirkan kristal tengkorak itu. Orang ini tidak bisa diandalkan karena dia sudah tidak tahu apa-apa. Selanjutnya Kincen terus terbang dan setelah sekitar setengah jam, tiba-tiba sebuah desa kuno muncul di depan Kincen. Apa? Ada sebuah desa? Kata Kincen, dia sangat gembira. Sosok Kincen berkedip dan Kincen langsung mendarat tepat di depan desa. Ini adalah tempat yang sangat terpencil. Di sekelilingnya bobrok dan bahkan ada badai yang bertahan. Tetapi di tengah gurun ini ada sebuah desa. Desa ini sepertinya sudah ada selama beberapa tahun. Dan sangat bobrok, plakat di pintu hampir akan jatuh. Dan setengah dari pintu itu tergantung di sana, sepertinya sangatlah bobrok. Apakah tidak ada seorang pun di desa ini? Kata Kincen, dia merutkan kening. Kincen kemudian langsung masuk. Hanya saja ketika akan masuk langkah kaki Kincen, tiba-tiba, boom, dalam sekejap aliran energi kematian melonjak keluar dari seluruh desa. Dalam sekejap udara kematian berubah menjadi formasi tak terlihat yang membumbung ke langit. Dan akhirnya membentuk formasi besar kuno yang tiba-tiba menekan Kincen. Boom. Kincen tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam seolah-olah dia sedang ditekan oleh gunung yang sangat besar. Segera setelah itu aliran udara hitam menyapu dari segala arah. Dan aliran udara hitam ini seperti rantai langsung melilit tubuh Kincen, menahan Kincen di sana. Kalian bandit yang pantas dibunuh. Orang tua, aku akan bertarung denganmu hari ini. Segera setelah itu sebuah teriakan kemarahan datang dari desa tersebut dan dengan keras sekelompok orang bergegas keluar dari desa. Mereka melotot ke arah Kincen. Pemimpinnya adalah seorang pria tua berambut putih yang bersandar pada tongkat dan pakaiannya compang-camping. Di belakangnya juga ada sekelompok wanita dan anak-anak tua yang lemah dan juga rentan yang memegang pisau dapur. Ada juga yang memegang palu, garpu, dan juga alat perkakas pertanian lainnya. Mereka semuanya menatap Kincen dengan marah dengan mata yang ingin menguliti Kincen. Bagaimana situasinya? Kata Kincen. Dia bergumam dan tertegun di tempatnya sejenak. Apa pemandangan ini? Sekelompok wanita tua dan lemah serta anak-anak dengan segala macam peralatan pertanian mengelilinginya. Rasanya seperti datang ke sebuah desa kecil di dunia panah benua Tianwu. Hal ini seharusnya tidak terjadi di dunia bawah sama sekali. 10.000 tulang, apa yang terjadi? Tanya Kincen kepada 10.000 tulang. Ini, Tuan Muda Chen, Anda pasti telah masuk ke desa pegunungan di dunia bawah, kata 10.000 tulang dengan heran. Mata Kincen membelalak. Apa masih ada desa di pegunungan di dunia bawah? Gumam Kincen, ya tentu saja. 10.000 tulang berkata sebagaimana mestinya. Dunia bawah seperti laut kosmik, dengan semua jenis makhluk yang berada. Mereka hidup dan menyebar, dan secara alami akan ada desa di pegunungan ini. Mendengar penjelasan itu, membuat mata Kincen berkedip, karena dalam imajinasinya,
Dunia bawah seharusnya menjadi tempat yang sangat berbahaya, penuh dengan pembunuhan dan krisis. Dirinya tidak pernah membayangkan akan ada tempat seperti desa di pedungan yang terpencil ini. Namun Qin-Chen juga dapat melihat bahwa meskipun wanita dan anak-anak tua ini lemah di depannya dan tidak kuat dalam kultivasi, namun mereka semua memiliki tingkat kultivasi supreme dan mereka pasti merupakan keberadaan tingkat master di alam semesta awal. Setelah melihat Qin-Chen, lelaki tua di depan juga langsung tercengang. Apa? Hanya satu orang? Kamu kembalikan adikku. Pada saat ini seorang anak laki-laki yang tampak baru berusia sekitar 10 tahun bergegas menghampiri Qin-Chen. Dia memegang pisau dapur di tangannya dan menebas ke arah Qin-Chen. Qin-Chen pun mengerutkan kening. Orang-orang ini tidak mungkin membuat kesalahan dan menuduhnya sebagai orang lain, kan? Namun meskipun anak laki-laki kecil ini cukup kecil, tetapi auranya sudah mirip dengan ahli bumi di alam semesta asli. Untuk mengetahui berita itu, Qin-Chen sama sekali tidak menghindari pisau dapur itu. Dengan suara keras, Qin-Chen melihat pisau dapur itu hancur dalam sekejap setelah mengenai tubuhnya, lalu berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya sebelum kemudian jatuh. Namun anak laki-laki itu juga terpental mundur dengan suaranya yang keras. Dia jatuh ke tanah. Gopi, apakah kamu baik-baik saja? Lelaki tua itu bergegas dan membantu anak laki-laki itu untuk berdiri. Boom! Tubuh Qin-Chen bergetar dan dalam sekejap aliran udara hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengikatnya pun hancur dan seluruh formasi juga hancur. Semuanya berhati-hati, kata orang tua itu. Dia terkejut. Matanya hampir keluar dan dia meraung dengan marah. Pada saat ini lelaki tua itu menatap Qin-Chen dengan marah dan dia berteriak dengan marah. Semuanya pergi bersama. Seketika para wanita dan anak-anak yang lemah itu menyerang Qin-Chen satu persatu. Dan melihat pelangi gelap berubah menjadi lautan menutupi Qin-Chen dalam sekejap. Qin-Chen terkejut bahwa ketika serangan ini menyapu, mereka mengembangkan kekuatan aturan yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya tajam dan beberapa di antaranya terkendali dan juga seterusnya. Mungkinkah ada aturan yang berbeda di dunia bawah ini, kata Qin-Chen. Dia berpikir. Menghadapi setiap serangan ini, Qin-Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Seketika serangan yang tak terhitung jumlahnya seperti burung walet yang kembali ke sarangnya, dan Qin-Chen menangkapnya di tangannya sejenak dan merasakannya dengan seksama. Benar saja, kekuatan ini mengandung aturan yang berbeda-beda seperti di dunia luar, tetapi mereka sangat berbintik-bintik dan terwujud dalam bentuk aturan kematian. Dengan cara ini, dunia bawah ini seperti lautan kosmik yang mengandung berbagai aturan tetapi manifestasinya berbeda. Kepala desa, apa yang harus kita lakukan? Kata semua orang. Mereka berkata dengan ngeri. Melihat Qin-Chen yang dapat mengendalikan banyak serangan mereka begitu saja dan mengangkat tangannya, orang-orang ini menunjukkan kengerian dan kebencian yang tak berujung di mata mereka. Lelaki tua yang merupakan pemimpin desa terkemuka mereka menggertakkan gigi dan berteriak. Orang tua, aku akan bertarung dengannya. Boom, tubuh lelaki tua itu langsung melonjak keluar dari napas kematian dan dia ingin meledakkan dirinya sendiri di tempat untuk menyerang Qin-Chen. Tidak, kepala desa. Wanita dan anak-anak tua yang lemah di belakangnya berkata dengan marah. Begitu Qin-Chen mengangkat tangannya, dalam sekejap aura yang menakutkan ditekan menutupi lelaki tua itu dalam sekejap. Seketika menekan sumber kematian di dalam dirinya dan tidak dapat melepaskan sedikit pun kekuatan. Kultivasi terkuat di antara orang-orang ini hanyalah pada tingkat Tianjun. Bagi Qin-Chen saat ini menekan lawan di ranah Tianjun itu seperti menekan sepotong kue. Pada saat yang sama, energi kematian hitam yang mengerikan bertahan di sekitar Qin-Chen. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah, dia seperti dewa kematian. Setiap kali dia melangkah, energi kematian hitam meresap keluar mengikat semua orang yang hadir di sini, membuat mereka semua tidak dapat bergerak. Dasar iblis! Pria tua itu meraung dan juga yang lainnya menatap Qin-Chen dengan marah. Namun Qin-Chen mengerutkan kening. Semua orang, apakah kalian salah paham? Kata Qin-Chen. Setelah mengatakan itu, Qin-Chen mengangkat tangannya dan boom, pemaksaan tanpa akhir menghilang seketika. Dan seluruh desa itu segera kembali tenang. Semua orang pun seketika tercengang. Bagaimana situasinya? Bukankah kamu seorang gangster dari Gunung Haiyun? Kata orang tua itu. Dia tercengang. Qin-Chen sangat gembira. Gunung awan hitam, mungkinkah itu daerah nama yang dirinya cari?
10.000 telang, pernahkah kamu mendengar tentang Gunung Haiyun? Kata Qin Chen yang mengirim transmisi suara. Tuan Muda Chen, Gunung Haiyun, macam apa itu? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu pasti kekuatan yang aku tidak ketahui, kata 10.000 tulang. Dia menjawab dengan malu. Mendengarnya Qin Chen tercengang. Sial, kamu tidak tahu apa-apa. Orang tua, kekuatan macam apa Gunung Awan Hitam ini? Tempat macam apa ini? Kata Qin Chen bertanya dengan suara yang dalam. Aku datang ke sini dari tempat yang jauh dan datang ke sini secara tidak sengaja, kata Qin Chen. Dia dapat melihat bahwa orang-orang di depannya ini hanyalah orang-orang biasa di dunia bawah ini. Dunia bawah sama dengan lautan kosmik. Meskipun hutan rimba lebih mengerikan, ada juga beberapa orang biasa yang tinggal di sini yang semuanya adalah makhluk hidup dunia ini. Apakah kamu datang dari tempat lain? Kata orang tua kepala desa itu. Dia tercengang. Yang lain juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apakah ada masalah? Kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening. Tidak. Melihat penampilan Qin Chen yang mudah bicara, semua orang di depannya pun langsung mengerti bahwa Qin Chen bukanlah orang yang mereka maksud dan mereka telah melakukan kesalahan. Tidak ada satupun orang di Gunung Haiyun yang merupakan orang baik dan mustahil bagi mereka untuk berbicara semudah itu seperti Qin Chen. Yang mulia, kami bersikap kasar dan sembrono sebelumnya, mohon maafkan saya, kata orang tua itu. Dia buru-buru memberi hormat lalu berkata kepada pemuda di sampingnya, ya, kamu juga minta maaf. Ya, senior, saya minta maaf, kata pemuda itu. Dia mendatangi Qin Chen dan berkata dengan suara yang rendah. Senior, tempat kami terisolasi dari dunia dan mustahil bagi orang luar untuk masuk, kata orang tua itu. Dia ragu-ragu. Terisolasi dari dunia? Qin Chen tercengang. Apa maksudnya itu? Tolong beritahu aku dengan hati-hati orang tua, kata Qin Chen. Dia menangkupkan kedua tangannya. Orang tua itu menjawab, aku tidak tahu detailnya, karena kita belum pernah melihat dunia luar. Tetapi kakekku pernah berkata bahwa kita semua adalah orang-orang terlantar di dunia bawah. Dan terlantar di sini dan tidak dapat meninggalkan dunia ini selama sisa hidup kita. Kata orang tua itu. Dirinya menjelaskan semuanya kepada Qin Chen. Ternyata desa ini sudah ada sejak lama. Tetapi orang-orang di desa ini hampir tidak pernah meninggalkan desa ini. Dan mereka telah tinggal di sini sepanjang hidup mereka. Tetapi ada rumor kuno di desa mereka, yaitu mereka yang tinggal di sini semuanya adalah warga dunia bawah yang terlantar, keberadaan yang telah ditinggalkan oleh dunia bawah. Mendengarkan penjelasan dari orang tua itu, Qin Chen pun tercengang. Tempat apa ini? Sementara di samping itu 10.000 tulang juga tercengang, karena dia belum pernah mendengar teori seperti ini. Dunia bawah sangat luas, belum lagi 10.000 tulang jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan lautan telah berubah. Bahkan di masa kejayaannya, dirinya hanya menduduki satu sisi para pangeran di wilayah Kaisar Yoming. Ada banyak tempat di dunia bawah yang belum pernah dirinya kunjungi. Selanjutnya, Qin Chen menanyakan banyak hal, dan lelaki tua itu juga mengajukan 3 pertanyaan membuat Qin Chen terdiam. Setelah akhirnya menemukan tempat dengan orang-orang itu, tidak mungkin untuk mengatakan bagian dunia bawah mana ini. Bahkan orang-orang ini bahkan tidak tahu kelompok etnis dan kekuatan apa yang ada di dekatnya. Mereka hanya tahu bahwa ada kota yang jauh dari sini yang merupakan inti dari tanah terlantar ini. Hanya saja tempatnya sangat jauh dan perjalanannya juga terlalu bahaya. Mereka belum pernah ke sana sebelumnya dan mereka bahkan tidak tahu nama kotanya. Dan di seluruh desa bahkan tidak ada peta, dan orang-orang di sini bahkan tidak tahu kota mana yang berada di arah mana. Senior, jika kamu ingin mencari peta, kamu bisa pergi ke Gunung Haiyun. Para bandit Haiyun itu pasti memiliki peta di tangan mereka. Pada saat ini, anak laki-laki bernama Gouwa berkata dengan tergesa-gesa, Gouwa, diamlah. Orang tua itu buru-buru menyela lalu berkata kepada Qin Chen dengan takut, Senior, Gouwa masih muda dan bodoh, jadi jangan dimasukkan ke hati perkataannya. Setelah mengatakan itu, orang tua itu berkata kepada Qin Chen dengan panik, Senior, jangan dengarkan dia. Adik perempuan Gouwa dibawa pergi oleh Tuan Bajak Laut Haiyun, dan dia ingin kamu menyelamatkannya. Gouwa menggertakkan giginya dan berkata, Kepala desa, Senior sangat kuat, dia pasti seorang ahli yang hebat. Aku ingin Senior menyelamatkan adikku, tapi aku tidak salah. Bajak Laut Haiyun pasti punya peta tanah terlantar di tangan mereka. Oh, apa asal-usul Bajak Laut Awan Hitam ini? Bajak Laut Awan Hitam ini adalah sekelompok bandit yang berlokasi di dekat Gunung Awan Hitam. Ayo, selama orang-orang muda pada dasarnya pergi, mereka
Hanya kita wanita dan anak-anak tua yang lemah yang tersisa, kata kepala desa dengan getir. Menawan orang lain, apa tujuan mereka? Tanya Kincen yang terkejut. Bandit biasanya hanya mencari uang, tetapi bandit di awan hitam gunung ini benar-benar membawa orang pergi. Kamu tidak tahu sesuatu tentang Chen Shao pada saat ini. Suara 10.000 tulang terdengar. Di dunia bawah, populasi adalah sumber daya tertinggi dan komoditas yang paling penting. Setiap makhluk hidup memiliki roh kematian dan kekuatan aturan dalam tubuhnya melalui pemanenan dan pemurnian. Makhluk-makhluk ini dapat meningkatkan kendali aturan mereka sendiri. Jadi di dunia bawah banyak kekuatan memiliki kebiasaan memurnikan orang lainnya. Mendengar penjelasan itu, mata Kincen terpaku. Dunia bawah ini benar-benar tempat orang memakan orang. Lalu apakah kamu tahu di mana bandit awan hitam itu? Kata Kincen, dia menatap pemuda itu. Gowa menegakkan lehernya dan berkata, aku tahu dan aku bisa membawamu ke sana sendiri. Tetapi bandit awan hitam itu sangat kuat, bisakah kamu melakukannya? Hahaha, lebih baik menjadi kuat. Semakin kuat maka akan semakin baik untukku, kata Kincen yang tersenyum. Seberapa kuat kekuatan yang belum pernah didengar oleh 10.000 tulang? Dia juga berharap lawannya akan sedikit kuat. Lagi pula semakin kuat lawannya maka akan semakin banyak Kincen ketahui tentang dunia bawah ini. Dan semakin banyak informasi yang bisa Kincen tanyakan. Setidaknya dirinya tidak akan seperti ayam tanpa kepala seperti sekarang yang tidak tahu tanpa arah di dunia bawah ini. Baiklah, kalau begitu bawa aku untuk menemukan bandit awan hitam itu, kata Kincen berkata sambil tersenyum. Di mana bandit awan hitam itu? Tolong tunjukkan aku arahnya, kata Kincen lagi. Itu di sana, kata Gowa. Dia buru-buru menuju ke arah tertentu di kejauhan. Baiklah, ayo pergi, kata Kincen. Dia terkekeh mengangkat Gowa. Sebelum kemudian sosok Kincen menghilang dari desa ini. Hei, Gowa, bukankah ini dia mencari kematian? Kata kepala desa. Dia mendesah. Kepala desa, senior itu jelas bukan dari tempat kita. Gowa membawanya untuk menemukan bajak laut Taeyun. Jika dia bisa menyelamatkan orang lain dari bajak laut Taeyun, maka itu akan menjadi hal yang baik bagi kita, kata seorang penduduk desa. Dia berkata dengan hati-hati. Apa yang kamu tahu? Orang tua itu menatap mereka dengan marah. Menurut kalian, apa alasannya mengapa bajak laut Nawat Hitam merajalela di sini selama bertahun-tahun? Kota Terbengkalai pasti tahu semua yang telah mereka lakukan. Jadi katakan, dia pasti telah bekerja sama dengan Kota Terbengkalai. Tidak peduli seberapa kuat orang itu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Kota Terbengkalai? Lagi pula, ada ahli transenden pada bajak laut awan hitam. Master transenden, tahukah kalian apa artinya itu? Itu adalah ahli kuat yang berbeda, yang berada di atas aturan, kata orang tua kepala desa itu. Dia berkata dengan ketakutan. Wah, luar biasa. Semua penduduk desa juga menunjukkan kepanikan. Orang kuat seperti itu adalah eksistensi legendaris yang dapat menghancurkan desa mereka hanya dengan jentikan jarinya. Semua orang bersihkan. Gowa pasti dalam masalah kali ini, dan senior itu aku khawatir dia juga akan berada dalam masalah yang sama, kata orang tua pemimpin desa itu. Dia bergumam dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sementara sekarang di hamparan pegunungan yang terletak di sebuah celah yang sangat jauh dari desa, ada puncak gunung hitam yang menjulang ke langit, dan juga ada lingkaran hitam di sekitar puncak gunung, menutupi seluruh puncak gunung yang memancarkan suasana yang mendebarkan. Pada saat ini di antara puncak yang paling megah di antara banyak gunung ada kompleks istana yang megah. Orang-orang datang dan pergi dari kompleks istana ini, dan di bagian terdalam terlihat seorang pria kekar berlengan pendek hitam duduk bersila. Rambutnya berdiri tegak dan wajahnya garang. Pria ini adalah pemimpin bajak laut awan hitam yang disebut Dewa yang Mulia Awan Hitam. Bajak laut Taeyun ini itu adalah kelompok kekuatan yang didirikan olehnya, yang telah memiliki reputasi besar di daerah ini.